Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita buka Al-Qur'annya surat At-Tolak, surat ke-65 65. ayat 7. Nah, ini judulnya adalah infak itu akan mendatangkan solusi. Infak akan mendatangkan solusi. Kalau di surat Sabah kemarin ayat 39, infak itu magnet rezeki, bisa mendatangkan rezeki. Kalau ini ada Pas itu. solusi. Baik, kita lihat. Oh, solusi. Solusi. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Baik, kita mulai. Ayat ini diawali dengan liyunfik. Liyunfik ini seperti satu kata, liyunfik. Padahal ini berapa komponen? Nah, Dua. li ya, Tiga. li dan Li, huruf jar, dan yang yunfiku. Baik, mustatir, kita domir mustatir. identifikasi dulu. Ini li-nya li harap jar atau li yang lain? Yang lain, Ustaz. Li yang Karena ketemu lain. fiil. Kenapa li yang lain? Karena kalau Karena harap ketemu jar fiil. bersanding dengan isim. Yunfiku ini isim atau fiil? Fiil ya. Yunfiku adalah fiil mudhari ya. Mudhari. Nah, ini fiil mudhari, i'rabnya apa? Yunfiku marfu. Marfu. Standar mudhari itu i'rabnya marfu kalau belum ada faktor apapun ya. Berarti yunfiku mudhari. Wazannya apa? Ini wazannya sama seperti yang kemarin. Anfaqoh. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, wazannya berarti yang mau ditimbangnya ini adalah anfaqo yunfiku. Anfaqo yunfiku. Kalau santri bilangnya af'ala yuf'ilu itu adalah wazan, sedangkan anfaqo yunfiku disebut mauzun, yang ditimbang. Ya ibaratnya kalau ini cetakan, ini yang mau dicetaknya gitu. Kalau af'ala yuf'ilu itu adalah cetakannya polanya, maka anfaqo yunfiku itu adalah yang dicetaknya. Baik, berarti li ini sekarang harap jar atau harap li yang lain? Yang lain. Yang lain. Kenapa? Karena li kalau harap jar hanya bersanding dengan isim. Sementara ini yunfiku mudhari. Berarti ini adalah bukan harap jar tapi lam amr disebutnya. Lam amr itu adalah lam yang membuat fiil mudhari asalnya marfu jadi jazm. Lam amr ya. Lam amr itu adalah harap lam yang membuat fiil mudhari yang asalnya marfu yunfiku menjadi jazm. Ini kan tunggal ya. Pelaku afala yuf'ilu dia huwa pelakunya. Domir mustatir pelakunya huwa. Berarti tunggal. Kalau tunggal jazmnya digimanain ini yunfiku ini? Kalau mau jadi jazm. Sukun.
disukunkan. Jadi akhirnya liyunfik. Jadi liyunfik. 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 Apa liyunfik? Agar. Nah, li-nya itu Agar. amar, perintah. Bisa Hendaklah. suruhlah, bisa hendaklah. Nah, hendaklah dia berinfak pakai tanda seru. Kenapa? Karena ini amr. Amar. Kenapa dia tanda seru? Karena amr. Walaupun bukan fi'il amr. Walaupun bukan fi'il amr, ini adalah mudhari yang didahului oleh li. Li-nya adalah lam amr. Bermakna suruhan. Hendaklah dia berinfak atau suruh dia berinfak. Sampai sini mudah ya? Ya. Iya. Liyunfik. Nah, cirinya adalah ini huruf qafnya apa? Adalah mati sukun. Kalau sukun itu i'rabnya jazm. I'rabnya Jazm. jazm. Asalnya yunfiku, mudhari itu asalnya nanjak. Kalau ada faktor, nah ini dianggap faktor ini. Dianggap faktor amil. Kalau satu nyebutnya amil jawazim. Amil faktor yang membuat mudhari asalnya marfu jadi jazm. Jazm itu ya diputus ya dengan apa harokat sukun. Maknanya amr, perintah. Hendaklah dia berinfak atau suruhlah dia berinfak. Jadi ini bedanya dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu menyuruh pihak mukhotob, pihak kedua. Kalau ada dua orang yang lagi dialog, dua pihak, maka kalau dua pihak itu pakai fi'il amr. Anfik kemarin kan, anfik, berinfaklah kamu. Itu berhadapan-hadapan dialog. Bedanya apa Pak Ahmad sama liyunfik? Kalau ini perintah yang ditujukan bagi dia. Siapa dia? Pihak kedua apa pihak ketiga? Tiga. Pihak ketiga. Ya, liyunfik, suruh dia berinfak. Orangnya artinya ketika dia kalimat ini diucapkan, dia tidak sebagai pendengar langsung, tapi sebagai pihak ghaib. Ya, ghaib. Dia. Dia, makanya suruh dia atau hendaklah dia berinfak. Jadi bentuk memang esensinya sama, tapi beda lawan bicara gitu. Kalau yang ini lawan bicaranya bukan yang disuruh, bukan yang disuruh berinfak, tapi ini pihak ketiga yang disuruhnya. Padahal amar kan harusnya berhadapan ya Ustadz ya. Enggak. Kalau Ada fi'il pihak amr, ketiga. kalau fi'il amr harus muhotob yang berhadapan-hadapan. Iya. Iya. Ini Nah, kan bukan amr ini Kalau mudhari. ini bukan fi'il amr, tapi Tapi disebutnya mudhari bermakna amr. lam amr yang mendahului mudhari. Jadi ini mudhari sebetulnya. Oh iya iya iya. Ini mudhari Lam amr. didahului lam Bermakna amr. amr. Mudhari Lam amr. normal tapi jazm jadi jazm. Nah, maknanya karena ini ada li, ini jadi bermakna perintah. Perintah. Jadi dari li-nya Ustadz ya, bukan Dari dari yang li-nya, ya dari ya. li-nya yang menunjukkan Dari ini li. perintah, Perintah. ya. Dan ini bagi pihak yang ghaib. Kan perintah harus mengakomodir yang langsung pakai fi'il amr. Kalau dialog langsung muhotob. Tapi kalau orang yang hadir, misalnya nih siapa yang hadir? Si Fulan. Saya mau pesan, tolong dia suruh infak. Orangnya nggak hadir di sini. Nah, Iya, iya. ya, bisa dipahami? Ini termasuk kita ya, Ustaz. Kalau misalnya yang hadir di sini saya nyuruh, saya pakai fi'il amr. Kalau fi'il amr yang hadir di sini saya suruh berinfaklah, anfiku misalnya, Iya. atau Iya. anfik per orangnya, gitu. Iya, iya. Bisa dipahami perbedaannya? Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini menyuruh yang goib. Makanya karena menyuruh yang goib, nggak mungkin kita si Fulan nggak hadir. Fulan kamu infak, si Fulannya nggak denger, Ya, ya. ya bisa dipahami? Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini bagian dari apa? Variasi ungkapan biar mengakomodir berbagai kondisi, gitu. Biar mengakomodir berbagai kondisi dalam hal ini yang disuruhnya adalah tidak hadir Tidak. Hadir. atau gaib. Kalau yang hadir mah langsung pakai fi'il amr gitu. Infak. Ya, anfik atau anfiku. Anfik, ya. Berinfaklah Anfik. kalian. Nah, itu langsung Ya, kepada anfik. lawan bicara. Bisa dipahami sampai sini? Mudah Iya, ya? Ustaz. Insya Allah mudah. Baik. Sekarang, liyunfik, suruh dia berinfak atau hendaklah dia berinfak.
Berinfak itu yang siapa nih isi dia itu? Nah, zu Zu. saatin. Zu saatin ini seperti satu kata, padahal dua komponen. Ya, zu Ini sama ada saat. zu, kan ada kisah Nabi apa? Pemilik ikan. Wadannuni, dan Yunus. ingatlah pemilik ikan. Dan nun. Ah, berarti Yunus, Nabi Yunus. Jadi nanti ada zu, za, ada di gitu. Jadi ini terdiri dari zu dan asalnya Saatin. asalnya. Hmm. Zu dan satun dua komponen. Sekarang digabung. Tiba-tiba ini saatin jebret jadi kasroh. Jadi mudah pilih. Berarti ini idofat, du-nya mudhof, Mudah Pak. saatinnya mudhof Ya, mudhof ilaih. Ini Ilaih. adalah idofat. Ada du saatin, ada wadzan nuni pemilik nun, ada apa? Dzulqarnain, pemilik dua tanduk gitu. Dua. Jadi zu dadi itu adalah menunjukkan pemilik. Pemilik. Kepemilikan. Kepemilikan. Zu itu Kepemilikan. pemilik, sah apa sah? Ternyata Luas. sah itu adalah wasi'a yasa Biasa usaatan, saatan. luas atau lapang. Bukan lapang ini tapi lapangnya luas. Lapangan yang luas. Lapang luas seperti yabsutu kemarin, yabsutu melapangkan. Iya. Mirip-mirip mana? Konotatif. Berarti saatan itu apa, Mas? Dan Masdar. isi Mas Dan. Isim sama isim. Ya, berarti isim Idhofah sama isate. isim. Nah, makanya ini kasroh. Si itu ini Idhofah bukan ya. harf jar, ya. Tapi Ya. tiba-tiba saatin jadi jebret kasroh. Oh, ini adalah ikatan idofah. Idhofah. Apa artinya du saatin? Pemilik kelapangan, pemilik keluasaan. Oh, itu maksudnya apa? Karena lagi Keluasan berbicara harta. adalah infak, berarti apa? Kelapangan itu harta. Harta. Kan ini lagi disuruh infak. Iya. Iya. Memang bisa aja dia leluasa waktu, ya. Tapi kan kalau infak pakai waktu juga kan nggak bisa kan, harus benda ini. Jadi dimaksud keluasaannya adalah berarti ini bisa jadi ini kinayah. Si Iya. keluasaan ini maknanya harus kita ini apa nih? Oh, berarti harta. Ya. Seperti meja hijau. Apa sih meja hijau? Bukan sekedar meja warna hijau, tapi apa? Iya. Pengadilan. Pengadilan. Nah, si mana meja hijau itu apa yang tersiratnya gitu? Kinayah kalau begitu. Ini juga sa'ah itu apa saatin luas? Oh, karena lagi konteksnya infak, yunfik. Oh, berarti ini adalah Keluasan. harta. Konotatif ya Ustaz. Oh, konotatif ya. Kinayah lah kalau di ini. Iya. Bukan iltifat ya, Ter. Bukan apa? Iltifat, bukan itu. Kalau Ya? iltifat bukan. Kalau iltifat itu Kan ganti domir, oh enggak. harus ada kalau ini nggak ada kaitan sama domir. Ini hanya makna sah itu luas. Luas kan macam-macam. Bisa luas Oh. waktu, bisa luas Waktu. ilmu. Nah, Iya. si keluasan ini maknanya harus harus digali lagi. Apakah hanya iya, sekedar saya luas paham. ilmu atau luas harta? Oh, ini lebih kepada harta. Makanya di terjemahannya tadi apa? Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah gitu. Karena ini dzu saatin, pemilik keluasaan, pemilik kelapangan, pemilik harta, gitu ya. Bisa dipahami? Karena Iya, Al-Quran Ustaz. itu kan harus apa? Betul. Al-Quran itu kan ada balaghahnya juga. Nggak Iya. tokmual misalnya dumalin. Kalau mau Iya. kalau mau apa? Kalau mau kata yang Apa adanya? dohir apa adanya, dumalin yang punya harta. Harta. Kalau mal kan harta. Mm-mm. Nah, bisa jadi ini adalah saatin luas. Luas tapi Kaya. kontennya apa? Ya kaya. Kayanya apa? Bukan yang Hmm. sekedar kaya hati ini, bukan. Tapi Kaya mal harta. harta. Inilah jadi udah ada unsur balaghah gitu ya, balaghah. Karena apa? Yang Al-Qur'an kan indah, mujizat gitu. Baik. Liyunfik, hendaklah dia berinfak. Siapa dia? Nah, dzu saatin, yang memiliki keluasaan, maksudnya memiliki kekayaan, harta. Apakah harus semuanya? Apakah harus semuanya diinfakkan? Min saatihi. Sebagian. Dari. Min dari harf jar ya, jar majrur ini, min saatihi, jar majrur. Min harf jar, Idhofah. saatihi ini isi majrur.
Majrur. Pada saat yang sama, saati juga adalah Idofat. idofat. Asalnya saatun tambah hu. Gitu. Kan ini bersanding tuh. Saatun tambah hu. Karena dia jadi apa? Majrur berarti saati. Saati. Ya, saati lalu tanwinnya buang karena dia jadi mudhof. Lalu hu-nya jadi hi disesuaikan sebagai mudhof ilaih. Idofat Min ilaih selalu saati. jar ya Ustaz ya. Biar majur ya. Kalau min saatihu seperti dari bawah saatihu sampai, tapi kalau saatihi sama-sama lagi di bawah ya, saatihi kan majrur ini. Oh, berarti min kan sudah apa? Sudah kita pelajari antara lain maknanya bisa apa? Bisa sebagian. Sebagian. Dari sebagian ke lapangannya. Nah, dari ke lapangannya. Bisa dimaknai dari sebagian ke lapangannya sesuai kemampuannya. Memang ayat surat At-Tolak ini kan surat bercerita tentang perpisahan ya, suami istri berpisah. Nah, makanya di sini disuruh apa? Berinfaklah dia, suruh infaklah dia segimana besar. Dusaatin yang memiliki kelapangan, min saati dari sebagian kelapangannya. Ya sudah sesuai kemampuan. Ya. Hendaklah dia berinfak sesuai kemampuannya. Tanda seru, jangan lupa. Ingat, harus ingat ya. Kenapa tanda seru? Karena ini ada lam amr. Walaupun bukan fi'il amr, ini lam amr. Kalau lam amr, esensinya perintah. Liyunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaklah dia berinfak atau suruhlah dia berinfak. Siapa? Siapa dia? Dzu sa'atin yang memiliki kelapangan, kekayaan, harta. Min sa'atihi dari kelapangannya. Jar majrur, sa'atihinya idofat. Idofat, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Relatif ini ya, bisa dibedah lah gitu ya, bisa dibedah. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya ya? tanya Ustaz. Oh, silakan Bu Untuk Nira. zu itu apakah bisa diidentifikasi isim apa gitu Ustaz? Nah, kalau ini zu itu memang kalau di buku-buku ilmu nahwu dia sebagai kata yang isim yang menunjukkan kepemilikan. Jadi menunjukkan kepemilikan. Zu malin misalnya, pemilik harta. Wadzan nuni, pemilik nun. Nun teh adalah ikan, pemilik. Jadi dia sebagai isim yang menunjukkan makna memiliki atau pemilik. Kalau marfu'u, kalau mansub dha, kalau majrur dhi gitu. Berarti ini dzadzi. Berarti ini irobnya adalah dhu-nya, marfu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Memang ini kita belum belajar khusus, tapi ya nanti ada khusus dhu-dzadzi gitu. Mudah, sangat mudah ini. Satu ya perempuan ya. Satu. Baik ya. Coba kita. Nah, sekarang ini saatin ya. Saatin di Tamar Butoh berarti gendernya perempuan ya. Perempuan berarti ya perempuan itu lapang lah, luas gitu kan ya, perempuan itu. Baik, kita coba lanjut dulu. Nah, ini kan tadi begini ya. Liyunfik du satin min sati. Hendaklah atau suruhlah dia berinfak sesuai kemampuannya. Baik. Secara balaghah ya, ini masuk kalam apa? Kalam isai. Perintah. Jadi ini kalam isai ya. Walaupun bukan amr, fi'il amr, ini adalah mudhari yang didahului lam amr, itu menunjukkan makna perintah. Jadi ini adalah perintah kalam insyai, perintah ya. Kalam insyai adalah perintah. Dalam ilmu ma'ani ya, perintah. Kalau insyai, implikasinya apa insyai? Dikerjakan. Sebelum dikerjakan, simak dulu, kemudian dikerjakan. Simak, perhatikan, dengarkan, lalu apa? Kerjakan. Kerjakan sesuai perintah. Lakukan sesuai perintah. Lakukan sesuai dengan perintah ya. Apa perintahnya? Ya berinfak.
Lagi-lagi kemarin berinfak itu dengan Materi materi. ya. Karena di sini dilambangkan dengan du saatin. Kalau kemarin min syai'in, kalau ini du saatin. Ya. Oh, Yusatin. jadi ini apa? Ini memang suruhan kepada siapa? Ya, kepada dia ini, si yang gaib. Siapa dia? Nah, memang di sini ada dikisahkan ini ada jika salah seorang menceraikan istrinya gitu. Terkait dengan apa? Perpisahan suami istri lah gitu. Mm-mm. Terkait dengan perpisahan suami istri. Jadi sang bapak atau walinya memberi nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan. Ini makna asalnya adalah hendaklah sang bapak kan pisah tadi ya. Suami istri pisah, hendaklah si bapak atau walinya memberi nafkah sesuai kepada anaknya. Sesuai kemampuan. Walaupun mungkin sudah misah kan, namanya juga ini tolak perceraian. Tapi di sini ada khusus untuk kepada yang lagi berpisah nggak ini? Suami istri nggak ada ya? Nggak ada. Nah, artinya ini dalam kaidah tafsir itu walaupun ini dulu penyebabnya khusus, tapi ini maknanya umum. Al-ibratu bi umumil lafzi. Gitu. Pelajarannya ini umum, tidak mesti harus yang lagi berpisah. Baik ya. Nah, berarti kita pun ya masuk. Ya. Pokoknya yang zu saatin min saati. Kalau kemarin ada madi tapi lalu juga ada apa yang hadis kutsinya amr. Nah ini fiil amr ini apa mudhari yang didahului lam amr. Esensinya sama. Ya. Baik. Insya'i ya. Baik. Sekarang setelah ini apa? Wa dan Atau. ya harap sambung ya. Harap atop dan. Dan apa? Waman. Nah, ini ada man. Kalau di Sunda ada yang namanya Pak Kang ini, Bapak. Man, orang yang. Nah, ternyata ini isim syarat. Nanti kita ini kan bahwa man itu bisa mausul, bisa istifham, bisa syarat. Ternyata di sini syarat. Man itu apa? Siapa saja. Atau barang siapa. Atau siapa saja. Waman apa selanjutnya? Udira. Dan siapa saja ya. Waman dan siapa saja. Kodiro. Kodiro. Ini apa ini? Fiil apa? Fi'il madi majhul. Fiil madi, ciri madinya fathah, lalu ui. Nah, itu majhul pasif. Fiil madi majhul. Kata kerja lampau pasif. Kalau kodaro menetapkan, maka kalau kodiro ditetapkan. Ya. Majhul pasif ditetapkan. Atau apa ditetapkan? Dibatasi. Dibatasi. Misalnya nanti ya ini belum ketahuan yang ditetapkan dibatasi apanya gitu ya. Nah, ditetapkan atau dibatasi. Dibatasi apanya? Alaihi kepadanya, kepada si man, cara majur, atas dia, atasnya. Siapa dia? Man. Dan siapa saja ditetapkan, dibatasi alaihi atasnya kepadanya, kepada si man ini. Nah, baru sekarang. Apa yang dibatasi? Rizkuha. Rizkuhu. Tengah Pak. Rizku ini. Garasi. Ya. Rizku. Hu ini balik lagi ke hi balik lagi ke man ya. Apa rizkuhu? Ini idofat. Rizkun tambah hu. Digabung tanwinnya buang. Idofat. Ya. Rizkuhu. Kalau alaihi jar majrur. Kalau rizkuhu idofat. Berarti ibul fa'ilnya. Yes, i'rabnya apa? Sebelum jabatannya i'rabnya apa? Rizkuhu. Rofa atau marfu. Artinya rezekinya. Rizku itu rezekinya. Rofa atau marfu, ya. Ini rofa atau marfu, ciri marfunya domah pada mudhof. Oh, berarti sekarang kita jelas, ya.
Waman kudiru alaihi rizquhu, dan siapa saja yang ditetapkan, dibatasi atasnya rezekinya. Berarti sekarang ditetapkan itu rezekinya. Kalau ditetapkan itu apa? Seperti diatur, dialas gitu. Ya. Padahal orangnya mungkin banyak, tapi tetap segitu. Mau nggak mau harus dicukup-cukupin. Berarti apa? Dibatasi ya. Dan siapa saja yang ditetapkan, dibatasi, disempitkan rezekinya atasnya gitu ya. Waman kudiru alaihi rizquhu, dan siapa saja yang ditetapkan atau dibatasi atau disempitkan rezekinya atasnya, bisa ditangkap ini. Bisa, Ya. Insya Allah. Barang siapa yang ditetapkan, maksud ditetapkan, disempitkan, dibatasi rezekinya, ya. Oh, berarti bisa jadi ini lagi-lagi kemarin Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Mirip-mirip ya. Kalau yang kemarin wa yaqdir, ini kudiro. Ya. Mandi. Baik. Sekarang ini mungkin mau kita ini dulu man ya. Kondisi mengalami kekurangan, kesempitan, kesulitan. Kalau kurang kira-kira sempit nggak? Kalau kurang, kalau Sempit dibatasi dong. sempit. Misalnya ini beras cuma 1 kilo, yang mau makannya banyak. Boro-boro beli lauk pauk, boro-boro beli sayur, dibatasi, dialas gitu, ditentukan, ya berarti sempit ya, sulit. Iya. Baik, itu kontennya ya. Jadi barang siapa yang lagi dibatasi, ditetapkan, disempitkan rezekinya. Nah, kita coba ini man dulu ya. Kita coba man dulu. Fungsi man ya. Yang pertama antara lain isi mausul, kata sambung. Contoh, wa minan nasi may yaqulu. Dan di antara manusia man ada orang yang yaqulu berkata. Oh. Dan di antara manusia ada yang berkata. Kalau mausul yang ya, dia yang berkata. Mausul man, kata sambung ya. Yang kedua apa? Man itu Istifham, kata tanya. kata tanya, yes, istifham. Contoh apa? Man robbuka. Iya. Iya. Man siapa? Robbuka, Robmu. Siapa Robmu? Oh, kurang lain ya. Siapa Robmu? Ini man juga. Iya. Jadi sama-sama man, tapi beda fungsi ya. Man juga bisa huruf syarat kan? Ya, Yang ketiga, baru sekarang clear ya. Sambung Iya. udah lewat dulu, tanya lewat dulu. Ini istifham, kepentingan kita, mannya Iya. adalah yang ketiga. Syarat. Oke. Jadi man Iya. juga bisa selain tadi apa? Mausul, Selain sambung, Sul, kata tanya, katanya, istifham. isyarat. Yang ketiga syarat. bisa sebagai isim syarat. Isim Maksud syarat. isim syarat gimana? Gampangnya gini apa logikanya. jawabnya? Jika A, maka Maka B. B. Maka, Iya. Oke. Ini biar Ya, gampang. maka. Yep. Jika A, maka B. Memang in wajib, jika mah in ya, tapi mirip. Yep. Jika, maka. Atau Ustaz kalau berarti man ini gimana? Nah, man, siapa saja yang melakukan sesuatu, ini kan man. ya, Iya. Siapa saja yang melakukan sesuatu, maka maka titik-titik Ya. titik-titik gitu. Iya. Iya. Maka dia akan menerima balasannya. Jadi Iya. siapa saja nanti yang melakukan sesuatu, maka akan Maka. menerima balasannya. Ya. Mirip-mirip kan? Mirip jika maka. Iya. Iya. Cuman ini syarat, siapa yang bla 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 nanti, maka akan bla bla bla. Itu belakang logika ada mudahnya. makanya. Ya, ada makanya. Siapa saja yang melakukan sesuatu, Maka maka akan menerima. akan menerima balasannya. Iya. Mirip-mirip ginilah logikanya. Iya. Ustaz sebentar Ustaz. Ya, Boleh silakan Mbak satu. Eva. Oke. Tadi kan isim mausul, man itu isim mausul kata istifham. Sekarang untuk membedakannya, kapan kita pakai mausul dan kapan kita pakai istifham. Ya. Itu bedakannya gimana? Kalau mausul itu kata kerja, gitu, disambung dengan kata kerja. Ya. Kalau istifham dengan kata benda, begitu. Kita fokus Perbedaan. aja dulu ke isim syarat, nanti itu di luar itu, isim mausul sama Oh. istifhamnya, ya. Oke. Kita tunda dulu yang mausul sama Selesaikan istifham, dulu makanya isim ini syarat. hanya Iya, ini oke, aja. oke. Kita fokus ke isim syarat, ya. Ya. Oke, Sabar. Bu Elma, mohon maaf ya. Yep, no worries. Baik. Nah, sekarang contoh ini isim syarat itu
Man Ya. ya'mal su'an yujzabi. Ya. Ini ya'mal itu apa? Ya'mal. Coba kita identifikasi. Itu Fi'il sorry ya. Fi'il mudhari. mudhari. Nah, man itu, man yang syarat, dia bersanding Menjazmkan. dengan mudhari. Iya. Artinya ini barang siapa mengerjakan, man Hmm. barang siapa atau siapa saja ya'mal mengerjakan su'an kejahatan. Yudzabihi maka akan dibalas sesuai kejahatannya itu. Iya. Nah, jadi kalau man itu yang merupakan syarat ini adalah bersanding dengan mudhari, mudharinya jadi apa? Jazm. Dari Jazm. Itu ya. Cirinya itu jazm. cirinya, ciri dohirnya. Hmm. Misalnya kan, faman ya'mal mithqala dzarratin. Iya. Nah, itu man tuh. Ya. Nah, kita fokus dulu ke syarat ya. 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 Jadi man itu jika melakukan atau barang siapa yang melakukan sesuatu, Susu yudzabi, merah. maka di sini cuman ada yang pakai makanya, ada yang pakai fa, ada yang enggak. Ya. Coba Ada lihat yang di nampak, yang terjemahannya enggak. ini niscaya. Nah, ini surat 4 ayat 1 2 3. Coba dibuka dulu surat 4 1 2 3 ya. Surat An-Nisa. Anissa. Surat 4 An-Nisa 1 2 3 itu ada apa? Ada man ya. Iya. Memang ayatnya panjang. Ya. Ayat berapa Ustaz? Ayat Ayat berapa 1 Ustaz? 2 3. Surat 1, 2, 3. 4 Iya. An-Nisa 1 Laisa 2 3. bi'amaniyikum. Ya. Iya. Ayatnya Dan panjang, tapi ini aja. Ya. Man barang siapa yakmal mengerjakan Iya. su'an kejahatan, yujzabihi akan dibalas sesuai dengannya. Oke, Wah, ini filsafatnya fil apa namanya Fi'il mudhari, hal ya. mudhari jadi apa? Mudharinya jadi jazm. Lazim. Ya. Kalau Tadi su'annya jadi itu maf'ul bih ya, soalnya maf'ul bih karena mansub ya. Barang siapa ya. yang mengerjakan apa? Su'an kejahatan. Lalu Nah, maka akan diapakan? Nah, yujazabi. yudzabihi maka Ya, nista di sini ada niscaya. Itu ada sebetulnya adalah maka atau pasti niscaya yudzabi akan ya. dibalas sesuai kejahatannya itu. Ya. Yudzabi. Ya, Jaza. jadi jaza ya atau ajza ini. Jaza. Yudzabi akan dibalas. Jadi maksud saya logikanya jika A maka B atau ini siapa saja yang melakukan sesuatu maka akan bla 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 gitu. Jadi dipahami ini yang syarat Ya. Bisa, insya Allah. mudah ya. Ini nggak ada fa ini, nggak apa-apa, nggak ada fa juga. Ya, nggak Tapi ada kan apa. kontennya ini yudzabi, jawabannya gitu. Ya, tapi dia Jawabannya masih yudzabi, yudzabihi gitu ya. Nah, jadi kalau man syarat itu begini polanya. Man disandingkan dengan ini mudori ternyata dan mudorinya jadi jazm, lalu nanti akan ada yudzabi itu jawabannya gitu. Makanya gitu. Niscaya. Niscayanya. Kalau niscaya pasti apa pasti? Pasti. Pasti. Sampai sini bisa ditangkap. Jadi ada dua hal kalau syarat itu ya. Ya. Siapa yang melakukan bla bla bla, mau baik mau jelek. Nah, ini yang jelek ini, suan. Ya. Barang siapa melakukan kejahatan, nanti apa implikasinya, akibatnya? Nah, yujzabi. Dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, kejahatannya. Buatan. Mudah-mudahan ini bisa untuk memahami karakter atau man lah gitu ya, man. Ya, man. Syarat. Kan banyak ya di Al-Quran, man. Famay ya'mal mithqo gitu dan lain sebagainya. Baik. Jazalah Ustaz ya. Ya. Mayyamal miskola Famay ya'mal mithqo. sarrayara ya. Biasanya memang dengan Mayusyrik. mudhari ya, biasanya dengan mudhari. Oh itu. Ya. Nah, Mayusyrik. tapi kita lihat sekarang. Coba kita lihat. Baru aja kita belajar man itu dengan mudhari. Ini tadi kan kudiro. Iya. Kudiro apa ini? Qadar. Madi. Madi. Madi majul, fiil madi Ya. majul. Kok bisa? Bisa ini. Jadi ternyata teorinya itu sama fiil mudhari si man itu. Tapi di sini langsung mudhari madi majul. Madi masuk. Berarti apa? Ini yang apa? Ya tetap ini man. Dan barang siapa atau siapa saja kudiro ditetapkan, dibatasi, disempitkan alaihi atasnya rizquhu rezekinya. Baik. Barang siapa atau siapa saja yang ditetapkan, disempitkan, dibatasi rezekinya, maka harus melakukan apa gitu atau maka harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang lagi sempit rezekinya itu maksudnya.
Iya. Bisa dipahami? Iya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang lagi sempit rezekinya? Qudiro alaihi rizquh, yang sedang disempitkan rezekinya, dibatasi rezekinya. Harus melakukan apa? Kan gitu ya? Iya. Iya. Ya. Harus berinfak juga dia ya Ustaz ya. Jika disempitkan, maka harus bagaimana? Kan gitu. Ya. Bisa ketangkap Wajib ini juga esensi berinfak. man itu. Iya, iya. Kira-kira Maka logika manusia apa? Logika manusia kalau lagi sempit rezekinya? Ngasih Ya, atau minta? berinfak. Logika. Minta. dikasih. minta. Logika Pada di manusia sini disuruh gimana? ngasih. Ngasih atau minta? Minta. Minta dikasih. Umumnya Menurut minta, ini, tapi Allah suruh mengasih. menurut logika manusia ya, ini kita Iya. coba ikutin aja logika. Logika manusia. Minta. Menurut logika, minta apa ngasih? Minta. Minta. Bahkan ditambah mintanya. Nggak dikasih satu di sini, ini. Minta. Meminta-minta aja. Masuk akal ini secara logika manusia? Iya. Makanya saya kasih tanda tanya. Benar ini harus begini. Ya. Kita Iya, ikutin aja dulu. Oh, pantesan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul. Jadi betul memang logika manusia itu kadang apa? Ya namanya logika. Lagi sempit, ya minta logikanya. Kan gitu ya? Iya, iya. Ya. Makanya saya kasih tanda tanya. Benar ini harus minta. Clear sama sini? Yep. Iya, iya. Baik. Dan barang siapa ditetapkan, dibatasi, disebutkan atasnya rezekinya atau disebutkan rezekinya atasnya, harus melakukan apa ini? Redaksi selanjutnya adalah minta. Yunfik. terus terang ketika saya pertama tahu ayat ini saya terkaget-kaget. Karena apa? Nggak masuk logika. Mhm. Nggak masuk logika. Coba gak ininya solusinya? Fal yunfik. Sudah juga berinfak juga dia Ustaz. Iya, mirip dengan awal ayat. Iya. Cuman ini ada fa. Ini seperti satu kata, ya, seperti satu kata. Padahal berapa komponen ini? Dua. Satu, Dua. tiga. Tiga komponen. Kalau dua mah sampai lam aja. Ini tambah Iya. fa. Berarti Pak Lam. Tiga. pertama fa maka. Dan lam. Kan ini lagi ada syarat jika maka Agar. atau barang siapa saja melakukan itu maka. Masuk akal? Iya. Lam Amr. Maka berarti apa harap atau anggap aja atau ini. Atau. Jawaban ya nantinya maka. Ya. Jawaban atas isim syarat. Kenapa Ya. jawaban? Kan tadi waman kudiru alaihi rizquhu. Iya. Dan siapa saja yang lagi disempitkan, dibatasi rezekinya oleh Allah, harus bagaimana? Ada berinfak. Harus bagaimana? Nah ini Ya. fa, lalu apa? Li ya. Tambah apa Lam tadi? Amr. Lam Amr. Ini komponennya. Fa maka li hendaklah yunfiku. Yunfiku. Cuman li-nya jadi apa? Dimatikan ya. Perintah. La-nya ini mudhari Li amr. itu marfu ya. Li amr. Ini lam amr. Lam Amr. Kan mestinya faliyunfik ya. Faliyunfik. Kan li ini li amr. Tapi di Iya. Al-Qur'an kan lamnya dimatikan. Falyunfik. Enak mana antara falyunfik dengan faliyunfik? Falyunfik itu lebih tegas gitu ya. Falyunfik. Yunfik. Fa maka lamnya ini adalah lam amr, hendaklah suruh. Harap lam yang membuat fi'il mudhari jadi jazm sama seperti tadi. Seperti liyunfik di awal ya. Hendaklah. Nah, ini fa tambah li tambah yunfiku. Ini mudhari marfu masih standar. Masih individu ini belum digabung. Berarti jadi apa? Fal yunfik. Fal yunfik ini asalnya yunfiku marfu jadi apa? Jazm. Fi'il mudhari jazm ya, jazm. Dijazmkan dari li ya Ustaz. Ya, dijazmkan ada li juga, ada li. Maka hendaklah dia berinfak. Maka suruh dia berinfak. Saya terus terang ketika pertama tahu ini, cuman nggak tahu kapan tahunya tuh, terkaget-kaget.
Kenapa? Iya. Nggak masuk akal. Pas. Kalau logika manusia, lagi sempit, minta. Iya. Ini kata Allah, kan Al-Quran kalam Suruh. Allah. Ketika lagi disempitkan, apa? Berinfak. Masya Allah. Ini harus diterima dengan akal apa dengan iman nih? Dengan akal, dengan iman. Iman. Dengan iman, Iman ya Allah. Nah, kan tidak terima, Ustaz. Logika pasti Dalam keadaan sempit tetap suruhnya berinfak sama Allah semampu kita infak. Jadi kalau maksud kita lagi saya sempit, kadang logika itu apa? Ya belum tentu benar gitu. Jadi Al-Quran tidak Iman bisa harus dengan yang kita pakai logika. itu iman. infak itu berupa materi. Ini buktinya. Tadi aja logika kita lagi sempit minta. Ternyata ini falyunfik. Hendaklah dia berinfak. Infak. Ini Nah, makanya apa? Melewati logika kita ya, di luar logika kita. Baik. Ya, baik ya. Falyunfik. Maka hendaklah dia berinfak. Kan gitu tadi ya. Falyunfik. Maka hendaklah dia berinfak. Kalau infak itu kan harus mengeluarkan harta. Sekarang mungkin ada yang nanya, harus mengeluarkan infak dari harta yang mana? Kan kami lagi disempitkan. Iya. Semampunya. Sebelum semampunya, logis nggak ini pertanyaan? Logis. Ya, logis. Logis ya? Iya. Kan ini lagi sempit. Waman kudiru alaihi rizquhu, tiba-tiba falyunfik. Bisa jadi ada yang nanya, harus mengeluarkan infak dari harta yang mana? Kan kami lagi disempitkan, ya Allah. Bisa ketangkep ini dialognya gitu. Iya. Terus jawabannya apa? Jawabannya apa? Kita sekarang lagi diingatkan. Mimma. Dari apa yang? Mimma itu min dari seperti satu kata ini padahal min huruf jar dari tambah ma apa yang isim mausul apa yang mimma min dari ma apa yang berarti hendaklah dia berinfak. Infaknya dari mana? Kan lagi sempit. Mimma apa yang dari apa ya? Apa yang apa? Berikan. Apa yang? Baik, emang dari apanya nih? Dari apa? Oh baik, kita lanjut. Atahu. Yang didatangkan. Ata itu adalah fi'il madi, ya. Fi'il madi tambah isim domir mutasil hu, itu objek. Jadi ininya atanya fi'il, ya. Lalu hu-nya maf'ul bih, isim domir mutasil. Ata itu apa? Memberi. Memberi kepadanya. Ini fi'il fa'il ya. Memberi kepadanya gitu. Memberinya boleh. Baik, kita coba rangkai lagi. Falyunfik hendaklah dia berinfak. Infak dari mana? Lagi disebutkan. Mimma dari apa yang atahu. Memberi kepadanya. Mana fa'ilnya sekarang? Subjeknya. Kalau datang bisa ya. Kalau datang mah ata, A-nya pendek. A-nya pendek. Ata pendek. Ini ata. Ata. Memberi. Ya. Baik. Fi'il fa'il, fi'il maf'ul bih sudah ada. Mana fa'ilnya? Cari fa'ilnya. Huwa di situ. Allah. Ata. Huwa. Ata dan huwa. Oke, kita setelah kata ini apa? Allah. Oh iya Allah. Udah ada kelihatan fiilnya Allah. Tadi nya itu siapa? Nya orang yang lagi disempitkan ya. Iya. Tapi berinfak. Harus berinfak. Nah, Allahu. Allahu itu isim. I'rabnya apa? Marfu. Marfu. Kalau sudah ada fiil maf'ul bih berarti ini Fa'il. subjek kalimat. Pahaman kan suka ada yang mustatir. Kalau tidak ada yang dohir, baru pakai mustatirnya. Tetapi karena ini ada subjek yang dohir, fa'il, subjek kalimat yang dohir, mustatirnya disimpan. Ya. Jadi apa ini subjeknya? Fa'ilnya Allah. Dari apa yang, materi ini ya, dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Baik. Falyunfik, suruh dia berinfak. Dari mana harus berinfak? Kami lagi disebutkan. Mimma dari apa yang atahullahu Allah telah berikan kepadanya.
dengan kalimat ini kita lagi disadarkan bahwa sesempit-sempitnya orang masih pegang materi nggak? Masih. Misalnya tadi orang di rumah 10 orang megang berasnya 1 kilo. Kan itu ada beras 1 kilo. Materi bukan itu? Materi. Siapa yang ngasih materi itu? Allah. Allah. Kadang kita suka lupa. Kita konsennya terhadap yang belum dimiliki. Sementara yang sudah Allah beri, Lupa. nggak diperhatiin. Ini ibaratnya kan ini sesuatu banget kan, nonjok banget ini. Iya, benar. Kan tadi harus mengeluarkan imbak dari harta yang mana? Kan kami lagi disempitkan. Sesempit-sempitnya orang megang uang malah. Nominalnya relatif. Ketika megang uang, mau berapapun, nanti ada ilustrasinya. Yang penting itu yang dikeluarin. Semampunya tadi. Ada yang bilang, semampunya itu apa? Mimma atahullahu. Dari Allah. Apa yang Allah sudah berikan. Kan Allah sudah berikannya apa yang? Materi ini. Enggak Mau udah bang. sedikit, misalnya, mau dibilang sedikit, ya relatif. Ini yang dikeluarin. Kan itu pemberian Allah. Bisa dipahami? Bisa. Halo? Iya, Iya, Bisa. Walaupun Bisa seberapapun, roi itu Ustaz ya. ya, saya juga Allah ini akan membalas, Ustaz. tersadarkan ini bahwa, Dengan oh 10. ya sudah, pokoknya Allah ngasih ke kita berapapun nominalnya, itu yang diolah untuk diinfakkan. Nanti ada ilustrasinya, ya, matematis banget nanti. Ayo. Terjawab nggak ini? Harus mengeluarkan infak dari harta yang mana? Padahal kami lagi Terjawab. disebutkan mimma atahullahu, dari yang Allah sudah berikan, suara Allah berikan. Ya, bisa dipahami ini sampai sini? Iya. Ini Iya, iya. dahsyat karena ini Allah sedang menyadarkan kita untuk selalu ingat kepada pemberian Allah. Ya, baik. Nah, jadi begini, waman kudiru alaihi rizquhu tadi ya. Dan siapa saja yang ditetapkan dibatasi rezekinya atasnya, apa tadi? Falyunfik mimma atahullahu. Maka hendaklah dia berinfak. Falyunfik, maka hendaklah dia berinfak. Berinfak dengan apa? Mimma atahullahu, dari sesuatu materi yang telah Allah berikan kepadanya. Ini tanda seru, yang ingat tanda seru. Kenapa tanda seru? Ini adalah lam aman. Perintah. Lagi disuruh ini. Kan Ustaz. Suruhan ini. Iya. Ya. Sampai suruh ya. Baik. Kira-kira ini kalamnya kalam apa ini kalau sudah begini? Insya'i. Insya'i. Walaupun bukan fi'il amr, tapi kan ini ada lam amr, ada amarnya. Iya. Ya. Baik. Kalau lam amr atau ini insya'i, tolabi tuntutan amr, apa? Atau implikasinya apa bagi yang mendengarkan? Simak. Simak, Lakukan menurut perintah. lakukan sesuai perintah. Apa perintahnya? Falyunfik, berinfak Allah. dengan materi. Masya Allah, subhanallah. Dan lagi-lagi tadi ini nggak sesuai sama logika. Ini nggak sesuai Iya. logika. Nggak sesuai nafsu kita. Iya, benar. Ya Allah, ternyata Masya Allah. Allah ini lagi apa? Menyadarkan ini kita ya. Jadi infak itu benar-benar wajib jadinya ya Ustaz ya jadinya. Kalau nah Seolah-olah. ketika nanti apa pakai hukum fikih, Nah, ini masalahnya ini lam amar. iya. Sekarang ini aja. Kalau amar insya'i, simak lakukan. Ya. Itu aja apa? Buat kita mestinya oh ya sudah, kita disuruh oleh Allah. Sebesar apa? Mimma atahullah. Allahu yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir. Itu mah nominalnya mah tergantung masing-masing. Karena apa? Beda-beda. Nanti ada ilustrasinya. Ya. Prosentasenya. Yes. Sangat ini bertentangan dengan logika manusia tadi ya. Iya, benar. Diterima dengan akal atau dengan iman? Ini. Iman. Iman. Kalau akal di sini, akal di kepala, akal. Iman di mana? Dada. Hati dada. Berapa Di jarak sidur. ini? Jauhnya berapa jarak? Berapa senti? Jangka. Ya. Anggap setengah meter ya. 10 Anggap 2 jengkal 40 senti lah, bisa setengah meter.
Tapi 30 mudah nggak cm. nurunin dari akal ke iman, ke hati? Mudah nggak? Susah, Ustaz. Tidak mudah, perlu Insya Allah. pertolongan Perlu Allah. pertolongan Allah. Padahal cuma dua jengkal. Karena akal itu apa? Mikir. Kalau akal mah yang masuk akal, namanya juga akal. Tapi kalau iman, paham nggak paham, masuk akal nggak? Iman mah apa? Atau Allah. Sami'na wa ata'na. Atau nah. Masya Allah, ini luar biasa ini ya. Baik. Nah, berarti ini disuruh ya. Ada orang lagi disuruh, padahal Ya. lagi sempit. Baik ya. Kira-kira perlu motivasi nggak? Perlu. Perlu, Ustaz. Kan tadi nanya, harus infak dari harta yang mana? Padahal lagi disebutkan. Jebret ini, fal yunfik mimma atahullahu. Masih mikir kan pasti. Ya. Aduh, ini gimana ini? Kira-kira perlu motivasi nggak? Belum. Perlu Perlu, motivasi. Ustaz. Motivasinya apa kira-kira? Dan dibalas Jadi Ayo. Maksa harus berinfak, Ustaz. akan dibalas. Nah, motivasinya ini saya mau ngelanjutin ayat. nah ya Ustaz. Nanti undur dulu, Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ada ujungnya ayatnya. Masih dari ayat ini, masih ayat ini. Nafsan. La yukallifu. Kira-kira la-nya la apa ini? Kalau sudah begini? Nafi. La nafi, negasi ya, Tanah. tidak. Tanafi ya. Kalafa yukallifu, membebani Allahu Allah. Ini fiilnya, Ya. ini failnya, subjeknya, la-nya negasi. Negasi. Ya. Nafsannya isi mansub, objek. Objek. Allah tidak membebani seseorang illa kecuali apa yang ataha Allah telah berikan kepada hak, kepada nafsan itu. Tuh. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa yang telah dia berikan kepadanya. Motivasi nggak ini? Motivasi. Maksudnya apa? Kalau memang lagi megangnya segini, jangan mikir yang belum kepegang gitu. Ini aja yang diolah Insya untuk Allah. diinfakkan. Karena Allah itu tidak membebani, melainkan sesuai kemampuannya. Sesempit-sempitnya orang pasti megang. Nggak tahu megangnya segimana. Beda-beda. Bisa dipahami ya? Ini motivasi. Maksudnya apa? Kamu jangan kecil hati walaupun kamu lagi disempitkan. Allah tidak membebani seseorang kecuali melainkan sesuai kemampuannya atau sesuai apa yang telah dia berikan. Lagi-lagi Allah mengingatkan bahwa Allah telah memberikan kepada nafsan itu materi apa ya. Ini kira-kira kalam apa ini kalau sudah begini? Kalam khobari. Itu tadi Ustaz. Ya, Nisa itu enggak, Ustaz. Bisa ya. itu. Adalah ya. La yukala. Ini la-nya la nafi. Ya. Ini kira-kira kalimat suruhan, instruksi atau kalimat informatif berita ini? Khobari. Informatif, Ustaz. Informatif. Ini Informasi. informasi, berita ya. Berita. Cuman beritanya menggunakan kalimat negatif. Iya. Ya. Kan seperti begini, Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Suruhan atau itu hanya informasi sebetulnya? Informasi. Lagi konteks apa ini? Informasi ini. Oh, Lagi jadi ingin. Motivasi. Nah, memotivasi tadi. Kan tadi lagi bingung nih. Cuman segini-gininya harus infak. Lagi disempitkan harus infak. Kan butuh apa? Butuh dorongan. Makanya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Intinya apa? Berinfak dari apa yang ada. Allah yang ada. Telah berikan padanya. Allah telah berikan. Berarti ini kalam apa? Khobar? Khobar berita. Kalau khobari apa implikasinya? Benar atau salah. Kalau kalimat khobari, kalam khobari berita itu kan informasi. Benar atau hoax gitu? Benar sesuai fakta, hoax tidak sesuai fakta. Kira-kira ini, bukan kira-kira. Ini benar nggak Allah itu tidak membebani seseorang? Benar. Pasti benar. Artinya apa? Kan Allah tadi sudah memberi kepada seseorang itu. Ya infakkan. Olah dari situ gitu. Bisa dipahami? Iya. Insya Allah.
Jadi ketika misalnya dia megangnya misalnya cuman 10, ya jangan mikir pengen impak 100, maksudnya gitu. Iya, betul. Saya ulang, misalnya dia megangnya atau tadi 10, karena lagi Iya. disempitkan, ya dari 10 itu infaknya. Jangan mikir pengen infak dulu 20 dan lagi cuma 10. Atau mikirnya pengen 100, jangan. Tapi dari yang dia Yang ada. yang ada. Masuk akal? Masuk akal. Masya Allah. Jadi ayat Al-Quran itu sangat memenuhi apa ini pemahamannya. Jadi logikanya bisa dikejar gitu. Mhm. Walaupun tadi lagi-lagi logika juga tadi Awalnya apa? Bisa juga meleset ya. awalnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi ternyata sebetulnya Allah itu tidak membebani melebihi yang Allah berikan. Ya, bisa ketangkep ya. Baik. Iya. Sekarang, baik. Baik ya Allah, walaupun kami lagi disempitkan, kami mau infak atas apa yang telah Engkau berikan ya Allah. Mhm. Fasilitasnya apa? Emang kami mau dapat apa gitu? Bisa nggak ada pertanyaan itu? Ya, Bisa. Emang kami mau dapat Iya, apa? Ustaz. Baik nih, kami misalnya Iya. ini cuma 10, kami infakkan lah sekiannya. Emang mau dapat apa Iya. nanti ya Allah? Kami mau dapat apa? Jawabannya, saya ja'alullahu ba'da saya usri ja'alu. yusra. Ya, saya ja'alu dulu ya. Saya ja'alu. Saya ja'alu ini Kalau seperti satu kata, padahal dua komponen. Dua komponen. Ini ja'alu. sa ya, maksudnya sin. Itu sama sa-nya yaj'alu. mustakbal. Sa Mustaqbal. mustakbal itu kata yang menunjukkan untuk masa depan, akan. Iya. Kalau yaj'alunya apa? Mudhari. Iya, dari Mudhari itu kan sedang atau akan, ya. Ada Ya. dua kemungkinan, sedang akan. Ketika mudhari ini didahului sa, maka dia jadi akan artinya. Iya. Menjadikan. Ja'ala yaj'alu menjadikan, ya. Berarti Akan apa ini? menjadikan. Akan Allah menjadikan gitu. Allah Akan akan menjadikan, bukan sedang, bukan. Sedangnya Ya. dicoret sedangnya. Akan menjadikan. Kalau akan kan berarti kalau sekarang jam 5, ya nanti setelah beres. Iya. Siapa yang akan menjadikan? Allah. Allahu Allah. Allah. Isim marfu subjek. Ya, fa'il. Fa'il. Subjek Fa'il. kalimat. Berarti apa terjemahannya? Allah Allah pasti akan menjadikan. menjadikan. Allah pasti akan menjadikan. Ini apa? Kalimat apa ini kira-kira? Berita apa berita? Berita juga. Berita juga ya. Kan ini Ya. kan tadi ada yang nanya, ya Allah emang kalau saya infak dari walaupun kami lagi disempitkan, itu emang apa fasilitasnya? Saya ja'alullahu, maka Allah akan menjadikan apa? Yusra. Sekarang Setelah begini, kesulitan ada kemudahan. kalau lagi tadi orang disempitkan, Berubah jadi kemudahan. kira-kira sempit nggak? Sempit. Sempit. Kalau orang lagi ditetapkan rezekinya, lagi disempitkan, kira-kira sempit dan ada sulit, agak ada sulit kondisinya? Sulit. Sulit. Ya. Berarti sulit ya? Ya. Kondisi orang yang kudiro alaihi rizku itu pasti sulit, sempit. Mau misalnya mau beli ini nggak cukup, beli itu ya nggak cukup. Mau beli beras juga mungkin setengah kilo aja. Mungkin beli telurnya juga satu buat rame-rame. Ya, campur kelapa aja misalnya biar banyak. Sulit kan? Iya. Sulit kan? Iya. Coba maksud saya dari waman kudiru Allah itu kan ada sulit. Coba kalimat selanjutnya Pak. Ba'da usrin. Masya Allah. Iya. Setelah kesulitan. Sesudah kesulitan. Kan tadi ada orang yang lagi ditetapkan rezekinya otomatis sulit. Ba'da usrin. Apa ba'da usrin? Ba'danya itu dhorob, zaman, terangan Iya. apa? Waktu. Usrinnya apa? Ini jadi idomat. Idomat ya. Ba'danya jadi mudhof, usrinnya mudhof ilaih. Dhorob zamani. Setelah kesulitan, sangat masuk akal maksudnya redaksinya ya. Kan tadi lagi disempitkan rezekinya pasti sulit. Ya. Disuruh infak lagi. Ini aja nggak cukup. Ba'da saya ja'alullahu, maka Allah akan menjadikan, pasti akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan apa? Kemudahan. Yusron, kemudahan. Kemudahan. Ini isim masuk
bisa sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya saya ja'alullah ya. Jadi ba'da kesulitan, setelah kesulitan kemudahan. Kalau ja'ala ya ja'alu itu kan fiil apa? Fiil yang butuh objek, menjadikan. Sebetulnya butuh objek dua objek. Menjadikan apa buat siapa? Gitu logika kan? Menjadikan apa untuk siapa? Ini berarti menjadikan kemudahan, objeknya satu. Buat siapanya ada nggak? Buat siapanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Tapi usin. walaupun nggak ada, ini pasti apa? Kaitan dengan redaksi sebelumnya. Orang yang lagi disempitkan lalu berinfak gitu. Ya, ini sebetulnya bisa begini. Saya ja'aluhullahu ada pakai hu bisa juga. Tetapi kalau pakai hu terlalu apa? Terlalu standar gitu. Kalau ini pakai hu kan maf'ul bih. Terlalu standar, tapi ini si hu-nya dibuang. Maka Allah pasti akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Bisa gitu. Setelah kesulitan kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Kira-kira orang tenang nggak? Termotivasi lagi nggak kalau sudah begini? Motivasi. Kan tadi ceritanya ada yang lagi disempitkan, suruh infak. Baik ya Allah, saya infak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, maka pasti Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Baik. Janji Allah. Ini kira-kira kalam apa ini? Ini apa kemudahan? Solusi. Kan lagi sulit tadi. Perlu solusi. Ini solusinya. Jadi betul bahwa infak itu adalah mendatangkan solusi. Bisa dipahami ini? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Allah pasti akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Ini kalam apa? Kalam khobari. Kalimat berita apa kalimat berita? Berita. Berita ya. Kerasa ini kalimat berita. Allah pasti akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Iya. Ini motivasi ini kalimat berita. Informasi tapi ada motivasi. Kalam khobari. Baik. Kalau ini khobari, ini jumlah fi'liyah ya. Ininya khobarinya jumlah fi'liyah. Iya, saya jangan. Jumlah fi'liyah. Baik. Ini ada dua kemungkinan seperti yang tadi khobari. Apa kemungkinannya? Pertama, benar atau salah. Benar sesuai fakta, salah tidak sesuai fakta, hoax. Baik, ini benar atau salah? Pasti pasti benar. Cuman sekarang begini. Kapan ini datangnya? Coba kita lihat kapan ini datangnya ya. Pertama ada sa. Kalau sa itu kan sedangnya jadi dihilang. Jadi khusus akan ini, akan ya. Satu akan. Lalu yang kedua ba'da ini. Kalau ba'da itu bersamaan seperti yang di Al-Insyirah fa inna ma'al usri yusran, atau kalau ba'da itu urutan. Beres dulu masalahnya agak lama baru solusi. Urutan. Sudah mah ini sa akan lalu ba'da. Apa implikasinya? Artinya bisa jadi solusinya datangnya apa? Sekarang infak mungkin nggak langsung datang. Iya. Sekarang infak ditungguin bisa jadi belum datang sampai malam. Besok juga ditungguin bisa jadi belum. Kenapa? Ini sa sama ba'da. Artinya kita mesti sabar ketika menunggu datangnya kemudahan ini. Karena Allah nggak bisa dipaksa. Itu mah hak kewenangan Allah mendatangkan kemudahannya mah. Bisa setelah infak itu 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 hari, bisa itu kewenangan Allah. Bisa dipahami maksudnya ini? Ya, yang penting kita mah udah infak aja. Udah aja infak. Ya, infak ikhlas. Infak ikhlas mengharap Allah. Perkara yusronya kapan? Ya, itu mah udah kewenangan Allah. Allah kan berkehendak. Maha berkehendak.
Telanggung Allah itu mah bagaimana Allah saja kehendaknya. Bisa bisa setelah 1 jam setelah infak, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 2 hari. Bisa Kita sebulan, bisa bisa setahun. kita nggak bisa intervensi, ya. Bisa dipahami maksudnya ini. Insya Allah. Kalau misalnya al-insyirah mah bersama. Nah, kalau ma'ah mah berdampingan. Nah, ini mah bisa jadi aduh ini nah disinilah perlu apa Tiap ya. hari, bagusnya tiap hari. Nah, penting infaknya ya kita fokus infak aja. Kita Ini fokus bagus nih, infak. ini mah. Baik. Nah, sekarang kalau kita rangkum ya, yang pertama liyunfik du saatin min saatihi. Ini kalimat apa tadi? Hendaklah dia berinfak sesuai kemampuannya. Oh, insyai. Insya'i. Insyai Insya satu ya. Insya'i. Insyai. Kemudian waman kudiro alaihi rizkuhu falyunfik mimma atahullah. Sama Insya'i. Dan juga. siapa saja yang tetapkan rezekinya, hendaklah dia berinfak sesuai materi sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Insyai, Insyai. insyai. Ada 2 insyai ya. Simak, lakukan. Dan sama-sama ini liunfik. Falyunfik. Berarti disuruh infak. 2 kali ini disuruhnya ya. Kemudian yang ketiga, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa yang telah dia berikan kepadanya. Insyai khobari. Khobari. Khobari, kalimat berita ya. Benar atau salah? Pasti benar. Motivasi ini ya, biar biar siang tadi lagi disebutkan ya sudah berinfak aja gitu. Kemudian apa? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Khobari. Khobari. Baik. Jadi dari satu ayat ini ada berapa penggalan kalimat sebetulnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, 2 di atasnya sebelumnya adalah insyai. Insya'i, 2 berikutnya khobari. 2 berikutnya 2 kalam khobari. Masya Allah, subhanallah. Berarti Begitu seimbang ya. Satu suruh, dua yang pertama itu insyai suruhan, 2 berikutnya khobari itu apa? Motivasi. Motivasi. Ya, disuruh dulu, terus dikasih motivasi ini. Biar apa? Biar melakukan. Sangat. Kira-kira kalau 2 motivasi ini, 2 khobari ini, yakin nggak orang yang tadi lagi disempitkan? Allah yakin. Mestinya yakin, ya. Masya Allah. Ini Kalau yang nyuruh, kalau yang sudah kasih ininya, sudah kasih jawabannya gitu. Ya. Masya Allah. Jadi sangat seimbang dan Masya Allah dari balagohnya juga ini ya. Lalu berarti pemilihan iltifat ya Ustaz. gimana? Iltifat berarti. Ya, berarti Iltifat. dari insyai belok ke khobari. Bisa ini iltifat? Bisa. Iltifat. Karena perintah-perintah 2 jebret tiba-tiba belok ke khobari. Kan kalam cuma 2. Khobari, insyai. Insyai dulu, belok ke khobari. Dalam 1 ayat. Masya Allah. Makanya di situ ada wakop. Berapa wakopnya? 1, 2, 3. Kalau wakopnya 3, 4 kalimat. 4 jumlah. 4 kalam. Ya. 4 kalam ya. Masya Allah. Ya. Begitu luar biasanya ya. Nah, baik, sekarang masuk akal nih. Sekarang begini, saya kasih matematika ya. Ilustrasi nilai infak. X dibagi Y. X itu apa? Y itu adalah uang yang dimiliki. Tadi kan ceritanya lagi disebutkan, uang dimiliki. Y-nya ya, pembilang, penyebut. Kalau X-nya apa? X-nya uang yang diinfakkan. Jadi X itu uang yang diinfakkan, Y-nya uang yang dimiliki. Atau Y uang yang dimiliki, X-nya uang yang diinfakkan. X dibagi Y sama dengan Z%. Ya, clear? Matematika Ya, ini. X per A ya. X per Y, biar masuk akal gitu. Biar masuk akal. Ya. Kenapa ketika lagi disempitkan, bukannya minta tapi harus infak. Baik. Kalau ini Z% itu persentase uang yang diinfakkan ya. Persentase uang yang diinfakkan. Baik, kita coba lihat. Ini ceritanya ada 4 orang. A, B, C, D. Sekarang mulai dari si A. Si A lagi disempitkan ceritanya, cuman ada 20. Nggak tahu 20 apa ini.
20.000 bisa. Ibu. Sekarang dia berinfak. Kira-kira berapa infaknya? Ternyata 2.000 Dua anggap. misalnya. Berarti 2 dibagi 20 berapa persen? 10, 10. 10%. Artinya uang yang dikeluarkan oleh si A itu nilainya 10%. Karena dia hanya punya 20.000. Ini matematika. Ya. Berarti dia lagi disempitkan nih ceritanya. Lari ke si B. Agak leluasa si B. Berapa uangnya? 50. Kira-kira kalau si B ini mau menyamai infaknya si A, berarti harus berapa persen? 10%. 5. Harus 10% Di ya? atas 5.000. Berarti Di atas harus berapa? 5.000. Minimal 5.000. 5. Kalau 5 dibagi 10% juga 50 ini. berapa? 10%. 10%. Artinya si B yang berinfak 5 itu, anggap 5.000, memang besar, lebih besar dibanding 2, tapi secara nilai Persentasenya sama. persentase sama. Persentasenya sama. Clear ya? Berarti si B lebih leluasa nih. Ya. Ya. Lari ke C, lebih leluasa lagi. Dia ada uangnya berapa? 100. Anggap 100.000. Sebetulnya bebas satuannya ya. Kalau mau menyamai kedua orang ini, si B sama si A, berapa infak yang harus dia keluarkan si C ini? 10. 10. Ya. 10 dibagi 100 berapa? 10%. 10%. Si C nilainya berapa? Ini di infaknya 10 ya. Iya. Makanya si C ketika melihat si A, kamu 2.000. Kamu cuma 2.000. Jangan Padahal, mengejek. Kenapa jangan mengejek? padahal. Karena kita nggak tahu dapur dia. Dia ngeluarin 2.000 teh, uangnya dari berapa? Itu yang rahasia dapur masing-masing. Memang si C ini 10. Tapi dia punyanya 100. Berapa nilainya 10 ini dari 100? 10%. Sama berarti dengan 2 dan 5 sih, Be? Sama. Sama. Baik. Lari ke si D. Ini lagi dilapangkan si D ya. Contohnya sejuta. Kira-kira kalau si D 100. punya sejuta, berapa infak yang harus dikeluarkan biar sama? 100. 100.000. Nah, tiba-tiba si D, nih kalau urusan infak, saya dong 100. Apa kamu? Cuman 2. Apa kamu B? Cuman 5. Apa kamu C? Cuman 100. Boleh begitu nggak sih D? Ya, Ya, boleh. Ya. karena nggak Karena tahu dapur persentasenya. masing-masing. Ternyata setelah diaudit, si D itu punyanya 1 juta. Jadi berapa coba? Tetap 10%. Si B 10% kan, 5/50. Si C 10 per 100, 10%. Si D 100 per 1.000, sejuta, 10%. Sama nggak ini nilainya? Sama. Sama. Pelajarannya apa? Kita balik dari D ke A. Jadi kalau ada orang yang lagi disempitkan, dia punya sejuta, si C punya 100, si B cuma 50, si A cuma punya 20, tadi minta atau infak logikanya nih sekarang. Dengan begini, kalau lagi seorang lagi disempitkan, lagi disedikitkan, biar nilai uangnya itu tinggi, harus infak apa harus infak? Infak. Karena nilai 2 bagi si A itu setara dengan 100 dari si D. Ya. Berarti nilai 5 dari si B setara dengan 100 dari si D. Karena uangnya lebih banyak. Berarti betul secara matematis bahwa waman kudiro alaihi rizquhu, dan barang siapa yang sedang ditetapkan rezekinya, dibatas rezekinya, falyunfik, berinfaklah. Biar ininya, Y-nya, penyebutnya itu makin kecil. Kalau makin kecil, infak 2.000 juga sudah 10%. Sok sekarang si A tiba-tiba dia jadi dari 20.000 punya ke sejuta. Berani infak nggak 100.000? Belum tahu. Belum tahu. Si B memang berani sekarang infak 5 dari 50. Dia dinaikin aja. Dilapangkan jadi sejuta. Berani nggak infak 100? Biar nilainya 10%. Berani? Kalau berani, alhamdulillah. Boleh kalau belum selesai kita. Ya. Bisa dipahami sampai sini?
Iya. Nah, jadi dari penjelasan ini betul masuk akal bahwa ketika orang lagi disempitkan, contoh ini si A, infak. Biar apa? Biar nilainya itu menjadi apa? Tinggi nilai uangnya itu kan 2.000 juga 10%. Itu setara dengan 100.000 dari orang yang punya sida ini 100 juta. Belum tentu sanggup si A nanti ketika dia jadi punya uangnya besar. Masuk akal ini penjelasannya? Iya. Masuk akal. Nah, maksud saya bahwa betul tadi waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu. Kan 20 juga mimma atahullahu ya. Iya. 20 juga pemberian Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi udahlah intinya mah adalah berinfak. Ya, sesuai apa? Sesuai kemampuan. Tadi ya ketika lagi disebutkan 20, ya boleh ngelirik mah, tapi jangan aduh, ya jangan. Boleh sebagai ini, tapi ya sudah, kelola dari 20 ini aja. 10%-nya 2 keluarin. Alhamdulillah. Oh, gelap sudah beres berarti ini. Udah habis waktunya Ustaz. Alhamdulillah ya. Udah lewat waktu Ustaz. Sudah lewat ya? Nggak, ya, baik. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya bahwa betul di surat At-Tolak ayat 7 ini, barang siapa yang lagi disempitkan, yaudah yakin saja, infak saja. Karena Allah menyuruh untuk infak. Dari mana? Dari apa yang Allah telah berikan. Sesempit-sempitnya juga tadi dia Allah beri gitu ya. Pemberian Allah juga. Pemberian meskipun Allah sempit juga. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan Amin. memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ayat ini dalam arti untuk terus infak Amin. istiqomah Amin. sesuai kemampuan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.